Baik, kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terima kasih hanya diikuti oleh Ketua DPR RI dan juga Wali Kota Surakarta. Kami berkenan tempatkan diri di tempat duduk masing-masing. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI membacakan honor. Bupati Klaten, Bupati Boyolali, Bupati Wonogiri, Bapak Ibu hadirin sekalian, hadir juga di sini anggota kita menambah kekebalan tubuh kita, tapi latihan dari bibit-bibit peternakan yang nantinya saya mohon dari Ketua DPR Republik Indonesia kepada pemerintah Kota Surakarta 5 Juni dan paket kepanikan makan ikan untuk 250 orang. Dan dengan bantuan kekuatannya secara simbolis diterima oleh dan kita ketiga kabupaten, baik Kabupaten Boyolali, Klaten dan juga Sukoharjo. Pakan ikan sejumlah 15 ton, paket kepanikan 2 sejumlah 20 unit, pompa air sejumlah 10 unit. hadiran saya adalah untuk melakukan percepatan vaksinasi di Kota Surakarta, kemudian di Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Kenapa? Pasca libur Lebaran ternyata terjadi penambahan atau lonjakan pasien COVID-19 di Jawa Tengah. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwa saat ini di daerah Kudus dan sekitarnya terjadi lonjakan pasien COVID yang sudah saya harus sampaikan secara terbuka bahwa lonjakan itu sudah hampir susah dikendalikan. Karenanya kemudian sebagai komitmen saya yang mempunyai dapil di 1 kota dan 3 kabupaten ini, tentu saja saya
menyangkut melakukan percepatan. Kenapa hanya di Dapil saja, tidak se-Jawa Tengah? Tentu saja se-Jawa Tengah pun saya dorong untuk dilakukan percepatan. Namun tentu saja saya tidak mungkin kemudian pergi ke 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, karenanya sebagai simbolisasi saya datang ke kota Surakarta ini. Tadinya saya juga mau datang muter ke Sukoharjo, Klaten dan Boyolali. Namun mengingat situasi yang saat ini tidak terlalu kondusif, karenanya kemudian saya memutuskan semuanya difokuskan di kota Surakarta ini. Namun pelaksanaan vaksinasi di Sukoharjo, Klaten dan Boyolali tetap dilakukan. Seperti yang kita lihat ini sudah dilaksanakan, tetap dilaksanakan. Namun saliannya tetap ada di kota Surakarta saja. Kenapa kita harus lakukan percepatan seperti ini? Saya harapkan daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah itu saja tetap bisa dikendalikan. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Dan saya minta kepada seluruh kepala daerah untuk bisa secara terbuka menyampaikan laporan terkait kondisi wilayahnya itu sejujur-jujurnya. Kalau daerahnya memang punya masalah terkait penanganan COVID-19, sebaiknya segera sampaikan. Tracing, testing tetap harus dilakukan. Vaksinasi harus tetap dilaksanakan. Jangan kemudian menyembunyikan kondisi wilayahnya. Karena kalau sudah parah, kemudian tidak bisa kita lakukan antisipasi dan mitigasi. Kita ini punya masalah besar, nggak mungkin kita kemudian menyelesaikannya sendiri, harus ada gotong royong di antara kita semua. Pemerintah pusat pun hanya bisa melaksanakan jika memang pemerintah daerah mau bersinergi dan berkoordinasi. Jangan kemudian sudah terlambat kemudian baru melakukan ke pemerintah pusat. Saya selaku ketua DPR tentu saja mempunyai tanggung jawab dan kewajiban juga untuk bisa sama-sama bersama-sama dengan pemerintah pusat, dengan eksekutif untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas kami, yaitu pengawasan, bahwa jangan sampai ada daerah-daerah yang kemudian tidak tertangani dengan baik sehingga akhirnya kebablasan. Dan dalam kesempatan ini juga, ini kita lihat vaksinasi Sukoharjo, Klaten, Boyolali. Kalau di sini tadi saya meninjau dengan Mas Wali Kota sudah selesai. Yang ada di sini ini tadi saya tanya rata-rata sudah disuntik, hanya tinggal menunggu observasi. Saya tanya ada masalah nggak yang disuntik? Alhamdulillah nggak ada masalah, semuanya sehat. Jadi jangan, insya Allah jangan takut divaksin. Dari belakang sini mas, ini ada diskusinya.